Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu, peserta Latsar Angkatan 2025 dari kelompok 1 Angkatan 25. Saya dari Basarnas, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Manado. Jabatan saya Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya saat belajar di hari kedua, agenda ketiga, di mana saat pembelajaran tadi kami para peserta Latsar diberikan kesempatan untuk menampakkan beberapa isu mengenai manajemen ASN dan Smart ASN, di mana ada 4 kelompok yang melakukan pemaparan, di mana kelompok yang pertama yaitu memaparkan isu mengenai isu peretasan situs pemerintah untuk promosi judi online dan pinjaman online. Materi ini menjelaskan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya membawa manfaat, tapi juga menimbulkan ancaman digital yang serius, terutama melalui judi online dan pinjaman online. Fenomena ini telah menjalar ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara, dan berdampak negatif terhadap integritas, moralitas, dan produktivitas kerja. Pemahamannya yaitu bahwa judi dan pinjaman online ilegal adalah bentuk kejahatan cyber yang merusak stabilitas ekonomi, moral, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. ASN memiliki peran strategi sebagai Smart ASN yang mampu menjadi teladan bagi literasi digital dan penggunaan teknologi yang etis dan aman. Dan ancaman itu bisa menurun integritas ASN akibat terjalannya pinjaman online atau kecanduan judi digital. Kebocoran data pribadi dan rahasia negara karena situs ilegal dapat menjadi pintu masuk peretasan, tekanan ekonomi dan moral yang berpotensi memicu penyalahgunaan jabatan dan atau tindakan korupsi. Yang kedua, membahas ancaman digitalisasi pemerintah yang terjadi akibat tidak sinkron data antar lembaga pemerintah, yaitu BNPB dan Basarnas. Pada kasus ambruk Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur, perbedaan data korban antar dua instansi ini menggambarkan bahwa tantangan digitalisasi pemerintah tidak hanya terkait teknologi, tapi juga integritas sistem, etika, koordinasi, dan kecakapan digital ASN. Kesimpulannya itu, kasus perbedaan data BNPB dan Basarnas menegaskan bahwa ancaman digitalisasi pemerintah bukan hanya soal serangan cyber, tetapi juga tentang integritas sistem, etika, budaya, dan kecakapan digital ASN. Dengan memperkuat 4 pilar literasi digital, etika, budaya, keamanan, dan kecakapan digital, pemerintah dapat menghasilkan data yang akurat dan terverifikasi, menjaga kepercayaan publik, meningkatkan kinerja ASN sebagai Smart ASN di era digital. Dan selanjutnya membahas isu yang ketiga, yaitu etika digital dan integritas ASN di tengah kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI dan otomasi dalam pemerintahan. Perkembangan AI membawa dampak besar terhadap cara kerja ASN, dari pekerjaan administratif hingga pengambilan keputusan berbasis data. Namun kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru bagi Smart ASN, yaitu potensi pengganti peran manusia oleh AI, terutama dalam pekerjaan rutin. Pelanggaran etika digital seperti manipulasi data dan plagiat akibat penggunaan teknologi tanpa tanggung jawab. Dan ancamannya penggantian pekerjaan ASN oleh AI, pekerjaan administratif dan berulang dapat sepenuhnya diotomatisasi. Kesimpulannya itu, ASN tidak bertransformasi. Peran mereka dapat tergantikan oleh mesin dan nilai integritas ASN dapat terkikis karena pelanggaran etika digital. Namun dengan transformasi kompetensi penggunaan etika digital dan regulasi AI yang jelas, ASN dapat menjadi pengendali teknologi yang cerdas, integritas, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dan yang terakhir, membahas ancaman keamanan data pribadi ASN. Dalam sistem digital pemerintah, transformasi digital seperti penggunaan e-kinerja, ASN Office, dan sistem pegawaian daring membawa banyak kemudahan dalam pelayanan publik. Namun kemajuan ini juga diikuti dengan meningkatnya risiko kebocoran data pribadi ASN akibat lemahnya sistem keamanan cyber dan rendahnya literasi digital pegawai.
Data pribadi ASN dan NIP, alamat, gaji, dan riwayat jabatan menjadi target peretasan karena dapat disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, Smart ASN memiliki kesadaran tinggi terhadap keamanan digital, etika, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Dan ancamannya itu bisa kebocoran data pribadi, penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Kesimpulannya, digitalisasi pemerintah membawa manfaat besar, tapi juga menghadirkan risiko kebocoran data dan ancaman cyber yang bisa merusak kepercayaan publik. Untuk menjadi smart yang sejati, setiap aparatur harus meningkatkan literasi digital, menjaga etika dan keamanan data, bangun kebudayaan kerja digital, disiplin dan aman. Dengan langkah-langkah ini, ASN tidak hanya mampu bekerja secara efisien, tapi juga melindungi data dan negara dan menjaga integritas aparatur pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Vietnam Jagat Samagram.